Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai usia Siti Aisyah menikah dengan Nabi, dan ini menjadi seperti justifikasi atas pernikahan untuk kita semua. Disebutkan secara populer di dalam hadis Nabi, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim, itu dinyatakan tazawwajanin nabiy, qalat Aisyatu tazawwajanin nabiyyu wa ana ibnatu sittin wa banabi wa ana ibnatu tis'in. Intinya adalah, kata Siti Aisyah, Nabi mengawini aku pada saat aku berusia 6 tahun dan berhubungan intim dengan aku pada saat aku usia 9 tahun. Ini hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Biasanya ketika disebut begitu maka jadi sahih, valid lah. Tetap jadi usia minimal menikah itu dari hadis ini difahami sebagai 9 tahun. Begitu ya. Tetapi belakangan ini saya membaca karya-karya lain yang menyebutkan bahwa ada sejarah di mana Siti Aisyah putri Abu Bakar itu adalah anak terakhir. Yang bedanya dengan anak Abu Bakar yang pertama, Asma binti Abu Bakar, itu 10 tahun. Begitu. Oke, 10 tahun beda antara Asma dengan Aisyah. Nah, kemudian disebutkan Nabi hijrah ke Madinah dan di sana beliau menikah dengan pertama Saudah binti Zam'ah, seorang janda. Setelah itu menikah dengan Siti Aisyah. Nah, pada saat hijrah itu Asma berusia 27 tahun. Sehingga dengan demikian usia Siti Aisyah ketika hijrah itu 17 tahun. Tuh, ketika hijrah loh. Karena itu diperkirakan Nabi menikah dengan Siti Aisyah tidak kurang dari usia 18 tahun. Gitu ya. Dan itu disebutkan di dalam sejarah kedua tokoh ini. Ditulis oleh para penulis sejarah, Imam Nawawi misalnya. Karena itu sekarang itu menjadi satu gagasan baru di berbagai belahan dunia Islam. Ya, usia menikah minimal memang masih berbeda-beda, tapi belakangan berbagai negara sudah merumuskan usia minimal menikah itu. Saya ingin menyebutkan saja ya, misalnya undang-undang kita di Indonesia dulu, Undang-Undang Nomor 174, usia minimal menikah perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Di Maroko, Undang-Undang Mudawwanah 2004, pasal 19, menetapkan usia yang sama untuk laki-laki dan perempuan, yakni 18 tahun. Gitu. Di Mesir ada 16 tahun laki-laki, perempuan, laki-laki 18 tahun, dan sekarang sedang dilakukan revisi atas bunyi itu. Jadi intinya adalah bahwa di dalam penetapan usia minimal menikah perempuan itu di dunia Islam terjadi berbagai pandangan, ya, berbeda-beda. Sekarang saya ingin menyampaikan satu revisi atas pasal di dalam Undang-Undang Nomor 174, Undang-Undang Perkawinan itu.
Yang semula 16 tahun untuk perempuan, 18 tahun untuk laki-laki, itu sekarang berubah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu revisi atas atau koreksi lah, terserah, dari yang diajukan oleh DPR 18 tahun untuk usia minimal menikah perempuan, laki-laki 19 tahun, itu sekarang menjadi sama. Usia minimal menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Ya, oke. Itu kalau bicara tentang undang-undang dan cara pandang keagamaan. Saya punya pandangan begini. Itu berarti ingin menetapkan usia minimal dewasa. Gitu ya. Usia minimal dewasa seseorang itu berapa? Kalau dulu usia dewasa dianggap head itu sudah dewasa. Sekarang tidak bisa lagi. Saya mengatakan usia dewasa itu berdasarkan minimal 2 indikasi, yang itu juga disebutkan di dalam Al-Quran sebetulnya. Asyuddah dan rusdan. Asyuddah itu kuat, rusdan itu cerdas. Tuh, bagi saya sih ayat Al-Quran memberikan inspirasi. Hendaklah kamu bisa memberikan kepercayaan kepada perempuan. Itu laki-laki adalah pada saat dia telah kuat dan cerdas. Oke. Terus saya mengatakan, ukuran kuat apa? Kalau bagi perempuan, ukuran kuat itu ukuran kuat rahimnya. Karena rahimlah tempat di mana nanti jabang bayi dirawat di situ. Kan? Bagi perempuan. Dan ini indikator ini harus didatangkan dari ahli medis. Konon adalah ya itu usia 17 atau 18 tahun lah kan gitu. Satu lagi adalah dewasa. Itu indikatornya apa? Cerdas itu indikatornya apa? Saya bilang rusdan itu indikatornya adalah kemandirian. Kemandirian itu kira-kira indikatornya apa? Saya mengira saja indikatornya adalah dia, anak itu sudah pengen bergaul dengan teman-temannya di luar. Jalan-jalan, piknik gitu. Dan sudah terpikir ingin mencari uang sendiri. Lalu saya menduga kira-kira orang seperti ini tuh umur berapa? Saya bilang menghitung SD masuk 6 tahun, SD 6 tahun, 12 tahun, ditambah SMP 3 tahun, 15 tahun, ditambah SMA 3 tahun, berarti 18 tahun. Jadi bagi saya, pendapat saya, usia kedewasaan itu minimal adalah setelah SMA. Ya oke, minimal, karena itu minimal dewasa itu 18 tahun atau 19 tahun. Nah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan sebetulnya. Begitulah, alhamdulillah menurut saya pandangan usulan saya lah kayak gitu waktu itu untuk undang-undang perbaikan atas punya undang-undang itu akhirnya dapat difahami, dan sekarang tadi sudah 18 tahun, tetapi Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 19 tahun sehingga sama. Begitulah menurut saya pandangan tentang usia menikah. Ya, saya kira masalah psikologi itu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu sosial gitu. Saya memahami sekarang itu
masyarakat sedang menghadapi kesulitan. Faktor utamanya adalah ekonomi. Jadi ekonomilah yang kemudian banyak sekali kemiskinan itu banyak sekali memicu emosi. Bukan hanya dari anak-anak, tapi juga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Sebetulnya ada dua hal. Sebetulnya saya sering mengatakan, seharusnya ekonomi tidak menghalangi seseorang untuk bisa belajar. Gitu. Tapi sekarang dijadikan dasar. Ketika ekonomi tidak bisa, maka orang kemudian tidak mau belajar, mau cari duit, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya terkesan dengan kisah cerita, apa itu, film itu, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu anak orang miskin sekali. Tapi begitu rajin dia, sampai naik sepeda 10 km tiap hari. Dan akhirnya sukses belajar dan menjadi cukup berkecukupan. Jadi begitulah, kalau saya ingin menjawab sedikit saja, bahwa memang emosi dapat muncul rentan akibat dari situasi di luarnya, yaitu terutama masalah ekonomi. Ketika ekonomi menjadi problem besar, maka orang mudah tersulut emosi dan juga menimbulkan dampak kebodohan. Nah, kebodohan inilah menjadi juga faktor yang bisa mudah menyalahkan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Begitu kita kira-kira. Sebetulnya Islam pertama-tama memberikan peringatan, jangan mudah bercerai. Hadis abghadul halal indallah at-thalaq, katanya. Sesuatu yang boleh tetapi tidak disukai oleh Tuhan adalah cerai. Gitu. Tetapi Islam memberikan ruang untuk perceraian itu ketika kedua pihak sudah tidak lagi bisa menjalin kasih sayang dan bahkan menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus. Maka ada dua cara yang diberikan oleh Islam, dan menurut saya pemahaman orang atas aturan agama itu. Maksudnya begini, laki-laki boleh mencerai, perempuan menggugat cerai, gitu. Jadi ada intinya sih bahwa perceraian dalam Islam dibolehkan sebagai jalan keluar bagi penyelesaian yang menimbulkan relasi yang menimbulkan perpecahan, kemarahan, dan emosi yang meledak-ledak. Maka itu jalan keluar terakhir sesudah proses-proses dilakukan, tetapi sudah tidak bisa didamaikan lagi. Kalau boleh lagi lebih luas, Islam memberi ruang 3 kali. Itu sebetulnya untuk belajar dari proses bagaimana supaya jangan terjadi perceraian. Tapi kalau terpaksa, oke, sekali bagi belajar, oke, 2 kali. Dan ketiga, oke, dan setelah itu sudah tidak bisa lagi. Jadi begitu. Perceraian itu sesuatu yang tidak disukai oleh apapun, karena menimbulkan banyak sekali problem, terutama kalau sudah punya anak. Ini juga menjadi problem besar sekali. Karena itu begini, menarik kata-kata Rasulullah itu. 3 hal yang sungguh-sungguhnya jadi, yang bergolongnya juga jadi. Salah satunya adalah cerai. Itu sebetulnya bukan apa-apa, tapi
agar jangan ngomong jelek gitu. Jangan hal walaupun bergurau, tetapi untuk urusan ini berbahaya. Karena itu menimbulkan rasa. Jadi karena itu kalau misalnya bergurau atau apa ya, kata-kata yang nyindir gitu, maka harus tanya, kamu maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau cerai atau gimana? Gitu. Itu sebetulnya cara yang sangat baik Rasulullah supaya mencegah agar jangan sekali-kali menyampaikan satu kata-kata yang akan membuat perceraian itu terjadi, baik secara terang-terangan, soreh, maupun secara bergurau. Kalau bergurau, itu harus ditanyakan, serius atau tidak? Maksudnya cerai atau tidak? Itu karena itu sangat sensitif. Begitu. Ya, satu, hindarilah perkawinan anak. Artinya perkawinan di bawah usia 18 tahun atau 19 tahun. Karena itu rentan akan terjadi banyak persoalan. Kesehatan, reproduksi, itu ketidakmampuan secara ekonomi, ketidakmandirian, ketidakdewasaan, gitu. Itu akan sangat rentan. Hindari pernikahan di bawah usia dewasa, atau dalam bahasa lain, hindari perkawinan anak. Yang kedua, hendaklah kedua orang itu memposisikan dirinya sebagai teman yang setara. Karena kasus yang sangat terjadi banyak sekali adalah kekuasaan seringkali menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Karena itu kalau tidak lagi sejalan, diskusikan. Kalau ada problem lah, jangan seenaknya, tetapi diskusikan antara kedua. Saya bilang diskusi mengharuskan posisi antara keduanya setara. Kesetaraan menjadi basis bagi penyelesaian sebuah persoalan, konflik, gitu. Tapi yang ketiga, tidak menghalangi orang kalau sudah tidak bisa lagi proses diskusi perdamaian tidak bisa lagi dilakukan dan masih menimbulkan sebuah kekerasan atau saling menyakiti lah, maka sebaiknya mungkin adalah, atau bukan sebaiknya, perceraian adalah sebuah jalan yang baik. Begitu saya kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.